Semuanya, ini adalah video bagian 3. Nah, pada bagian ini kita akan latihan soal terkait aritmatika sosial. Nah, soal yang pertama, Maya membeli satu lusin gelang karet dengan harga 72.000. Saat bazar di kampus, Maya menjual gelang tersebut dengan harga 8.000 per buah. Hasil yang diperoleh Maya jika semua gelang laku terjual adalah, nah, yang pertama dia menjualnya 1 lusin, itu artinya 12 biji, 12 buah. Artinya kalau satu buah harganya 8.000, berarti harga jualnya itu 12 dikali 8.000. Berapa itu? 8 kali 12 itu 96.000. Nah, berarti dia untung atau rugi dari 72.000? Dia untung. Untung berapa? Tinggal kita kurang ya. 6 kurangi 2 itu 4, 9 kurangi 7 itu 2, artinya dia untung 24.000. Nomor 2, seorang pedagang membeli 80 powerbank dengan harga 4 juta. Powerbank tersebut dijual dengan harga 65.000 per buah. Persentase keuntungan. Nah, berarti dia untung ya. Harga belinya itu 4 juta. Kalau harga jualnya berarti 65.000 dikali 80 biji ya, kita kali 65 kali 8 ini 40, 8 kali 6 itu 48, 48 tambah 4 itu 52, artinya dia jualnya jadi 520. Nolmu ada berapa? 1 2 3 4, 1 2 3 4, bacanya berarti 5.200.000. Artinya dia untung berapa? Tinggal kita kurang ya. 5.200.000 dikurangi 4 juta. Untungnya adalah 1.200.000. Nah, kita buat berapa persen untungnya itu? Berarti caranya untungnya itu 1.200.000 per modalmu atau harga belimu 4 juta dikali 100%. Tinggal kita coret nolnya. Dibagi 1000, nolnya hilang 3. Dibagi 100, hilang 2. Terus ini masih ada 01 dengan ini. 12 bagi 4 itu 3. 3 masih ada 01, berarti 30%. Jadi jawabannya yang B. Nomor 3, sebuah laptop dibeli dengan harga 5 juta. Agar memperoleh keuntungan sebesar 20%, maka laptop tersebut harus dijual dengan harga berapa? Nah, agar untung 20% berarti harga jualnya itu 100% tambah untungmu 20% per 100 dikali belimu berapa? 5 juta. Nah, yang atas itu 100 tambah 20, 120 per 100 dikali 5 juta. Kita bagi 100 ya, berarti nolnya hilang 2, yang ini juga hilang 2. Terus kita kali 12 kali 5 itu 60, masih punya 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Kita taruh titiknya. Artinya untuk bisa untung 20%, laptop itu harus dijual dengan harga 6 juta. Ingat ya caranya, tinggal 100% ditambah dengan keuntungannya 20%. Berarti kalau ingin untung 50%, berarti 100 ditambah 50. Dan seterusnya seperti itu. Nomor 3, perhatikan kemasan Cikibol berikut. Pertanyaannya neto dari kemasan. Gampang, neto itu artinya berat bersih. Berat bersih. Tinggal lihat di kemasan mana yang ada tulisan berat bersih. Ini berat bersih atau net weight. Berarti besarnya adalah 200 gram. Jawabannya yang A. Nomor 5, suatu minuman kemasan kaleng bertuliskan bruto 750 ml dengan tara 12%. Berat bersih. Berat bersih itu berarti 100% dikurangi tara. Tara itu kemasan ya. Berat kemasannya dikurangi 12%.
Berapa itu? Nilainya adalah 88%. Berarti netonya hanya 88%. Dari berapa? Dari 750 mili. Berarti tinggal kita hitung 88/100 kali 750 mili. Nah, di sini ada info ya. 1 mili sama dengan 1 gram. Berarti ini sebenarnya sama aja dengan 750 gram. Tinggal kita hitung. Kita bagi 10. Lalu 75 kita kali 88. 8 kali 5 itu 40. 8 kali 7 itu 56. Tambah 4 berarti 60. Yang bawah juga sama ya. Karena dikalinya 8 berarti ini 0066. Berarti 6600. Masih ada di sini 0, 10. Kita bagi 10, artinya nilainya menjadi 660. Jadi dari 750 gram itu si berat minuman hanya 660 gram. Jadi jawabannya yang A. Berikutnya nomor 6. Perhatikan diskon dari berbagai toko berikut. Harganya si baju itu 80.000, harganya celana 60.000. Jika Opet akan membeli sebuah baju dan sebuah celana, maka harga termurah diperoleh dari toko yang mana? Oke, untuk membandingkan harga dari ketiga toko, kita bisa melihat besar diskonnya ya. Dari diskon baju, itu diskon paling besar tuh Toko Jaya, 25%. Kalau diskon celana, yang paling besar tuh diskon Bagus Fashion, 25%. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita itu juga bisa menghitungnya dengan tinggal membandingkan dua toko ini saja. Nah, yang pertama, Toko Jaya, kalau diskonnya 25%, artinya dia hanya cukup membayar 100 dikurangi 25, yaitu 75%. Terus yang celana bayarnya berapa? Berarti 100 kurangi 10%, itu 90%. Yang ini berarti dia hanya 90%, yang ini hanya 75%. Nah, kita hitung nih. Sekarang harga baju Toko Jaya berarti 75/100 dikali 80.000. Itu 60.000. Nah, ini baru yang baju. Sekarang yang celana. Celana berarti 90/100 dikali 60.000. Kita bagi 100, tinggal 9 dikali dengan 6. Nilainya adalah 54.000. Nah, kita jumlah total baju dan celana, berarti 60.000 tambah 54.000. Nilainya adalah 114.000. Nah, sekarang yang Bagus Fashion, harga bajunya berarti 90/100 dikali 80.000. Bagi 100 ya. 9 kali 8 itu 72. Nolnya ada berapa? Ada 3, 72.000. Sekarang yang celana, berarti 75/100 dikali 60.000. Tinggal kita hitung 75 dikali dengan 6. Itu berarti 450, masih punya 0,2. Atau harganya 45.000. Nah, kalau di total 72.000 ditambah 450.000 itu berapa? Itu nilainya 117.000. Nah, jadi yang murah yang mana? Yang Toko Jaya. Tapi untuk lebih akurat, kalian juga bisa menghitung ya. Toko Andini, Toko Selaras juga dihitung. Nomor 7. Promo spesial sampo Shinzo dengan diskon off, itu artinya diskon. Diskonnya 25% ditambah 10%. Ini namanya diskon ganda. Diskon ganda. Harganya berapa sebotol sampo? 120.000. Nah, setelah mendapat diskon ganda, harganya jadi berapa? Nah, kalau yang pertama diskon 25%, artinya hanya membayar 75%. Kalau yang diskon kedua 10%, berarti bayarnya 90%.
Tinggal kita hitung. Berarti artinya yang pertama 75/100 kali 120.000. Kita coret nolnya 2. Lalu kita kali 75 dengan 12. Nilainya adalah 90.000. Nah, diskon yang kedua, diskon 10%, berarti bayarnya hanya 90%. Dikali harga terakhir, harganya ini. Kali 90.000. Coret nolnya. 9 kali 9, 81, masih punya 03. Artinya harga sampo Shinzu setelah diskon itu menjadi 81.000. Oke, nomor 8. Fariha baru saja membeli handphone model terbaru dengan harga 18 juta. Dengan PPN, pajak pertambahan nilai 10%. Harga yang harus dibayar Fariha, PPN. Artinya harganya makin mahal ya. Tadinya hanya bayar 18 juta tambah 10%. Artinya 100 ditambah 10% pajaknya per 100 dikali 18 juta. 100 tambah 10 berarti 110 per 100 dikali 18 juta. Kita bagi 100, nolnya hilang 2. Tinggal 18 kali 11. Kita hitung ya. Ini 1 kali 88, 1 kali 11. Yang ini juga sama. Artinya 891. Berarti harga handphonenya sekarang jadi 198. Nolmu masih 1, 2, 3, 4, 5. Artinya harga handphonenya menjadi 19.800.000. Jawabannya yang C. Berikutnya nomor 9. Pak Ardi meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga tunggal 5%. Uang yang harus dikembalikan. Uang yang harus dikembalikan oleh Pak Ardi. Rumusnya apa? Uang akhirnya ya. Itu berarti uang awalnya ditambah bunga. Nah, kamu harus hitung bunga dulu. Bunga itu rumusnya apa? Rumusnya waktunya berapa lama, berapa bulan per 12 dikali bunganya berapa persen per tahun, baru dikali uangnya itu berapa yang dipinjam. Nah, dia minjamnya 6 bulan, berarti 6 per 12. Bunganya 5%. Artinya 5 per 100. Pinjamannya berapa? 10 juta. Tinggal dikali 10 juta. Tinggal kita coret-coret. Bagi 100. Nolnya hilang 2. Ini kita bagi 6 dapat 1, bagi 6 dapat 2. 10 bagi 2 itu 5. 5 kali 5 25. Masih ada nol berapa? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Artinya bunganya itu 250.000. Berarti pinjaman akhirnya itu 10 juta. Ditambah 250.000. Jadi berapa itu yang harus dikembalikan? 10.250.000. Jadi jawabannya yang A. Oke, soal terakhir. Ibu Ika menabung sebesar 8 juta. Setelah 18 bulan, uang Bu Ika menjadi 8.840. Maka besar bunga. Ini sama kayak yang atas ya. Tadinya 8 juta, jadi 8.840. Artinya uangnya itu naik 840.000. Berarti bunganya itu, nek kamu mau menghitung gini caranya. Uang akhirnya dikurangi 8 juta. Artinya 840.000 ini bunganya. Yang ditanyakan bunga persen. Nah, rumusnya kayak yang tadi. Bunga itu waktunya berapa lama nabungnya dikali bunga per 100 dikali tabungan awal. Berarti ini bunga kita kasih 840.000. Nabungnya 18 bulan, berarti 18 per 12. Bunganya berapa? Itu yang ditanyakan. Tabungan awalnya berapa? 8 juta. Tinggal kita coret-coret. Bagi 100, coret nolnya 2. Lalu ini dibagi 6, dapat 3. Dibagi 6, dapat 2.
8 bagi 2 itu 4. Berarti angkanya tinggal 4 kali 3 itu 12. Nolmu masih ada 1 2 3 4. B. Di sini masih 840.000. Nah, sekarang nyari B-nya. Berarti 840.000 dibagi 120.000. Tinggal kita hitung. Kita bagi 1000, nolnya hilang 3. Kita bagi 10, nolnya hilang 1. 84 bagi 12 itu nilainya adalah 7. Artinya bunganya adalah 7%. Jawabannya yang B. Oke, cukup sekian belajar hari ini. Semoga sukses. Sampai jumpa.